Ditukar dengan selingkuhan centil dan dihina oleh ibu mertua di dalam rumahku sendiri. 10 tahun pengorbanan, diinjak-injak dan dianggap tidak berharga. Namun mereka tidak tahu bahwa wanita yang mereka aniaya adalah seorang putri yang menyamar. Cukup satu telepon kepada ayahku, dunia mereka runtuh. Aku tidak dilahirkan untuk menjadi abu. Akulah api yang akan menghanguskan mereka. Bagaimana seorang ibu yang juga seorang putri menghancurkan dunia para pengkhianat? Dengarkan awal dari segalanya. Biarkan saja, Sari. Yang penting aku lebih bahagia dengan Santi. Kebahagiaannya sederhana saja. Sepiring rendang kesukaannya, itu sudah cukup baginya. Setiap kata itu terasa seperti potongan es kecil yang menusuk pendengaranku. Lebih dingin daripada hujan yang sejak tadi membasahi kulitku. Saat aku berjalan dari pangkalan angkutan, aku berdiri di ambang pintu rumah kami. Belum sepenuhnya masuk, tapi sudah cukup untuk mendengar pengkhianatan yang terjadi di dalam ruang tamu kami. Di tanganku, aku memegang sebuah kotak kue coklat favorit Indra dengan tulisan, "Selamat ulang tahun pernikahan ke-10 sayang." Berat kotak itu tiba-tiba terasa seperti berat seluruh dunia. Perlahan, hampir tanpa tenaga, aku mendorong pintu dan di sana terpampang sebuah gambaran yang selamanya akan terbakar dalam ingatanku. Tamparan kedua. Tamparan dari apa yang kulihat. Indra, suamiku selama 10 tahun, sedang bersandar di sofa. Kepalanya bersandar nyaman di paha Santi, sekretarisnya. Jari-jari Santi dengan lembut mengelus rambutnya. Di samping mereka, di kursi tunggal, adalah ibu mertuaku, Ibu Ratna. Dia memegang pisau kecil dan sebuah apel. Dengan gembira dia mengupasnya, seolah-olah akan memberikannya kepada dua orang yang sedang bermesraan itu. Tidak ada raut terkejut atau malu di wajah mereka saat melihatku. Hanya tatapan dingin, seolah-olah aku adalah orang asing yang mengganggu momen pribadi mereka. Udara seakan dicuri dari paru-paruku. Kotak kue itu terlepas dari jari-jariku yang gemetar. Tidak ada suara keras saat jatuh, hanya jatuh lembut di atas karpet tebal. Namun di dalam dadaku, sesuatu runtuh dengan guncangan yang memulakkan. Tak satu pun dari mereka bergerak untuk membantuku. Mata mereka hanya tertuju pada kotak yang sedikit penyok di lantai dengan tatapan kesal. Aku tidak bicara. Aku tidak berteriak. Keheningan yang mengerikan menyelimuti diriku. Aku melewati mereka. Setiap langkah terasa seperti menginjak pecahan kaca. Aku naik ke kamar kami. Kamar tempat aku merawatnya saat dia sakit. Kamar tempat kami membangun impian untuk anak kami di satu sudut. Aku mengambil sebuah tas jinjing hitam kecil. Perlahan, aku mengemasi beberapa pakaian. Untukku dan untuk Budi, anak kami yang berusia 5 tahun. Di setiap lipatan, ada kenangan yang kupaksa untuk disingkirkan. Gerakanku sunyi, hampir otomatis, seolah jiwaku sudah menjauh dari tubuhku. Beberapa saat kemudian, aku keluar dari kamar, memegang tas. Aku langsung menuju kamar Budi. Dia tidur nyenyak. Napasnya naik turun dengan lembut. Aku mencium keningnya sementara air mata jatuh di pipinya. Aku menggendongnya perlahan, menyandarkan kepalanya di bahuku. Saat aku turun tangga, mereka masih di sana, tidak bergerak. Aku berhenti di depan meja, menghadapi momen itu dengan diam. Perlahan kulepaskan cincin emas tipis di jariku. Cincin yang dulu sempat kugadaikan hanya untuk membelikannya obat. Aku meletakkannya dengan hati-hati di atas meja, tepat di samping kulit apel yang belum selesai dikupas oleh ibu mertuaku. Itu adalah pandangan terakhir. Aku memunggungi mereka tanpa menoleh lagi. Aku membuka pintu dan melangkah keluar ke malam yang dingin dan basah. Sebuah tarikan pintu yang lembut namun final menutup 10 tahun hidupku. Dan saat pintu itu terkatup, satu-satunya suara yang mengisi duniaku adalah aliran hujan yang tak henti-hentinya di jalanan. Suara yang seolah mengiringi aliran air mataku
yang sunyi. Hujan tak kunjung reda. Setiap tetesnya terasa seperti batu kecil yang jatuh di atap taksi yang kami tumpangi. Di jendela, lampu-lampu kota menjadi garis-garis warna yang panjang, kabur, dan kacau. Seperti pikiranku. Budi tidur nyenyak di pelukanku. Napasnya hangat dan tenang di leherku. Tidak menyadari badai yang menghancurkan dunia ibunya. Setelah beberapa belokan dan memasuki gang-gang sempit, kami berhenti di depan sebuah bangunan apartemen lama yang terbuat dari kayu dan semen. Di sini, di dunia yang sangat jauh dari perumahan kami, adalah tempat perlindungan yang kupikirkan. Aku menggendong Budi dan turun dengan hati-hati, membawa satu-satunya tas yang kami bawa. Aku mengangkat kepalan tanganku dan mengetuk 3 kali pada pintu tipis itu. Sesaat kemudian, pintu terbuka dan muncul wajah yang penuh kekhawatiran. "Mbok Nah," wanita yang merawatku sejak kecil. Kerutan di wajahnya seakan semakin dalam karena terkejut. "Ya Tuhan, Sari, apa yang terjadi padamu, Nak? Dan Budi, kalian basah kuyup." Suaranya bergetar, namun penuh kasih sayang. Tanpa banyak tanya, dia menarik kami masuk ke ruang kecilnya, di bawah hangatnya cahaya lampu pijar tua. Malam pertama adalah sebuah ujian. Mbok Nah membentangkan satu-satunya kasur lantai untukku dan Budi. Sambil berbaring, aku menatap langit-langit yang memiliki noda air. Ada tetesan air ritmis ke dalam ember yang diletakkan di sudut. Suara yang mengisi keheningan malam. Seekor tikus yang berlari di atas plafon membuat bulu kuduku berdiri. Setiap tetesan hujan deras di seng atap adalah pengingat akan dingin dan kesendirianku. Aku memejamkan mata, mencoba mencari kantuk. Namun bayangan Indra dan Santi berulang kali bermain di pikiranku. Keesokan paginya, aku terbangun oleh aroma kopi tubruk. Sarapan kami adalah roti sederhana yang dicelupkan ke kopi. Aku membagi sepotong roti. Bagian yang lebih besar kuberikan pada Budi. "Mama masih kenyang," bohongku saat melihat matanya yang khawatir. Sambil makan, aku menatap tangan Mbok Nah. Tangan yang keriput dan kasar karena pengabdian selama puluhan tahun. Tangan yang tanpa pamrih merawat kami sekarang. Rasa malu yang mendalam merayap di dadaku. Aku yang sebenarnya mampu memiliki segalanya, malah menjadi beban bagi seorang wanita tua yang seharusnya sudah beristirahat. Beberapa hari berlalu seperti itu. Hari-hari penuh keheningan dan napas yang berat. Sampai suatu sore, saat aku membantu Budi menggambar, tiba-tiba dia bertanya dengan suaranya yang manis dan polos. "Mama, kenapa kita tinggal di rumah Mbok Nah? Budi rindu mainan Budi." Kata-katanya sederhana tanpa niat buruk, menusuk jantungku seperti belati. Inilah kenyataan yang coba kularikan. Karena anakku kehilangan rumahnya. Aku izin ke kamar mandi. Di dalam kamar mandi kecil dan sempit itu, aku bersandar pada dinding dingin dan melihat pantulanku di cermin pecah. Seorang wanita dengan rambut berantakan, bibir pucat, dan mata tanpa nyawa. Aku membenamkan wajahku di handuk kecil dan terisak tanpa suara. Setiap isakan adalah gelombang penyesalan dan rasa sakit. Setelah tenang, aku mengambil ponsel lama dan murah dari sakuku. Ponsel yang kubeli untuk berhemat karena semua uang kami pergi untuk kebutuhan Indra. Aku membuka daftar kontak dan jariku yang gemetar berhenti pada satu nama yang sudah lama tidak kuhubungi. Ayah. Aku menatapnya. Menghubunginya berarti mengakui kegagalanku. Ini berarti merusak janjiku pada diri sendiri bahwa aku akan hidup sederhana dan tidak bergantung pada kekayaan keluargaku. Namun saat aku menatap nama itu, suara Budi bergema di pikiranku. Ini bukan lagi soal harga diriku. Ini soal masa depan anakku. Aku menatap layar yang bercahaya pada sebuah nama yang seakan memiliki berat dan kekuasaan tersendiri. Ayah. Seolah ada tangan besar yang menahan jariku untuk menekan ikon hijau. Kembali ke pikiranku, bayangan diriku 10 tahun lalu. Sari muda,
penuh keberanian dan pembangkangan yang mengatakan dia bisa meninggalkan segalanya demi cinta. Sari tidak butuh nama atau uang ayah, kataku saat itu. Cinta Indra adalah kekayaanku. Kata-kata itu kembali padaku sekarang seperti racun, pengingat pahit akan kebodohanku. Cinta yang kuperjuangkan adalah hal yang sama yang menghancurkanku. Kekayaan yang kutolak adalah satu-satunya tali yang bisa menarikku dan Budi dari lumpur hisap ini. Aku mengalihkan pandangan pada Budi yang masih tidur nyenyak di kasur dengan senyum tipis di bibirnya. Mungkin sedang bermimpi tentang mainan dan hari-hari bahagia. Pada saat itu, semua keraguanku lenyap seperti busa. Ini bukan lagi tentang aku, bukan tentang janjiku yang hancur atau harga diriku yang terluka. Ini untuk dia. Untuk masa depan yang dicuri darinya. Aku menarik napas dalam-dalam dan akhirnya menekan nama itu. Beberapa saat keheningan yang memekakkan saat sambungan tersambung. Dan kemudian sebuah suara memecah keheningan. Suara yang dalam, berwibawa, namun memiliki bekas kekhawatiran yang tidak bisa disembunyikan. Anakku. Dengan satu kata itu, semua dinding yang kubangun di sekitar hatiku runtuh. Tenggorokanku tersumbat dan air mata yang kupikir sudah habis kembali mengalir. Kata-kata tidak mau keluar. Yang bisa kubisikkan di antara isak tangis hanyalah 3 kata. Ayah, bantu kami. Tidak ada keheningan panjang di seberang sana. Tidak ada pertanyaan tentang apa yang terjadi. Hanya satu pertanyaan yang mengubah segalanya. Apa yang ingin ayah lakukan, Sari? Pertanyaan itu seperti air dingin yang disiramkan pada emosiku yang membara. Air mataku tiba-tiba berhenti. Punggungku perlahan tegak. Dalam sekejap, Sari yang martir telah hilang. Dan yang menggantikannya adalah Sari anak dari Bapak Raden Surya Atmaja. Suaraku saat berbicara kembali menjadi dingin, tegak, dan tanpa sisa air mata. Ambil kembali semuanya, kataku. Setiap kata memiliki berat sebuah hukuman. Semua yang dia ambil dariku dan dari cucu ayah. Hanya 1 jam berlalu. Sebuah mobil hitam mengkilap berhenti di depan gang. Penampilannya seperti alien di dunia itu. Seorang pria berseragam hitam keluar dan dengan hormat membukakan pintu untuk kami. Sebelum pergi, aku memeluk Mbok Nah. Dia menyelipkan sesuatu di tanganku. Beberapa lembar uang lusuh. Untuk cucuku, bisiknya. Aku memegang tangannya yang kasar. Sari akan kembali untuk menjemput Mbok, janjiku. Saat mobil perlahan melaju pergi, aku melihat keluar jendela. Apartemen kecil Mbok Nah, gang kotor, semuanya perlahan mengecil di cermin. Itu adalah terakhir kalinya aku akan menoleh pada kelemahanku. Di dalam mobil, ponselku berbunyi. Sebuah pesan teks dari nomor yang tidak kukenal. Semuanya sudah siap, akan dimulai jam 9 pagi besok. Aku tidak menyaksikan semuanya secara langsung. Namun inilah kejadian yang diceritakan padaku. Sebuah kisah kejatuhan yang secepat matahari terbit. Keesokan harinya, Indra bangun seolah-olah dia adalah raja di istananya. Aroma masakan bukan lagi nasi goreng dan ikan asin yang biasa kusiapkan, melainkan daging asap mahal dan waffle yang dimasak oleh Santi. Ibu Ratna duduk di meja. Sebuah senyum terukir di bibirnya saat dilayani oleh anaknya dan ratu barunya. Kopinya lebih enak sekarang, Nak, kata Ratna, tanpa beban. Seringai muncul di bibir Indra. Akhirnya, kedamaian, katanya sambil mengelus tangan Santi. Tidak ada lagi wanita yang selalu cemberut dan bertanya dari mana aku pulang. Tawa mereka bergema di rumah itu. Suara yang tidak mereka ketahui adalah momen kemenangan terakhir mereka. Tepat jam 8.30 pagi, sebuah telepon diterima Indra dari kantornya. Rapat Dewan Darurat, kata orang di seberang sana, mendesak dan tidak bisa ditunda. Indra mengira mungkin ini adalah promosi yang dia tunggu-tunggu. Dia mencium Santi. Tunggu aku,
Mungkin saat aku kembali, suamimu sudah menjadi wakil presiden senior. Namun, saat dia tiba di ruang rapat, yang menyambutnya bukan senyum ucapan selamat, melainkan dinding wajah-wajah serius. Di tengah meja panjang, duduk seorang pria yang tidak dia kenal. Tatapannya tajam dan memegang map tebal. Tuan Indra, saya pengacara Hadi. Saya mewakili pemegang saham mayoritas perusahaan ini. Rapat dimulai, namun bukan tentang promosi. Map tebal itu dibuka oleh pengacara Hadi. Satu persatu, dokumen diletakkan di meja. Salinan rekening bank, kwitansi dengan tanda tangan palsu, bukti transfer dana tidak sah dari perusahaan ke akun pribadi. Setiap kertas yang diletakkan seolah menjadi paku yang dipukul ke peti mati karirnya. "Ini rekayasa, itu palsu," teriak Indra. Wajahnya memerah karena marah dan bingung. "Kalian mengada-ada, ini pasti Sari. Dia ingin menjatuhkanku." Pengacara Hadi tidak goyah. "Tuan Indra, semua ini sudah diverifikasi. Dewan direksi telah sepakat. Layanan Anda diputus, efektif segera." Kata-kata itu seperti pukulan keras yang menghentikan napasnya. Indra tidak bisa berbuat apa-apa selain menatap saat petugas keamanan mendekat untuk mengambil ID dan kuncinya. Saat dia berjalan keluar gedung, setiap karyawan yang dia lewati membuang muka. Bisikan-bisikan seperti lebah yang berdengung di telinganya. Raja telah jatuh. Dia bergegas pulang. Hatinya penuh amarah dan keinginan untuk menyalahkan semuanya padaku. Namun saat dia tiba di gerbang rumah kami, yang menyambutnya bukan pelukan Santi. Sekelompok pria berseragam sedang mengangkut barang-barang kami. TV, sofa, kulkas dikeluarkan dari rumah. Santi dan Ibu Ratna berdiri di luar, berteriak pada seorang pria berjas. "Apa artinya ini?" teriak Indra. Pria berjas itu menghadapnya. Sebuah senyum profesional namun tak bernyawa. "Tuan Indra, saya pengacara Wijaya. Kami di sini atas nama pemilik tunggal properti ini, Nona Sari Atmaja." Penggunaan nama gadisku adalah tamparan yang lebih menyakitkan daripada pemecatannya. Di sanalah dia mengetahui kenyataan. Rumah, mobil, semua aset yang dia banggakan terdaftar atas namaku. Aset-aset yang kumiliki bahkan sebelum kami menikah. Dalam sekejap, semuanya hilang. Pekerjaan, uang, rumah. Indra, Santi, dan Ibu Ratna ditinggalkan di pinggir jalan, bersama beberapa kotak barang pribadi mereka, sementara gerbang istana mereka ditutup di depan wajah mereka. Dan di kejauhan, langit kembali menggelap. Bersiap kembali mencurahkan hujan yang kuhadapi malam itu saat aku mereka usir. Pintu gerbang besar rumah terbuka, bukan karena tangan Indra atau perintah mertuaku, melainkan karena izin dariku. Mobil hitam itu perlahan masuk ke garasi yang sekarang sudah lapang dan bersih. Tidak ada lagi mobil sport yang dipamerkan Indra. Mobil yang kubayar dengan tabunganku, tapi dia yang mengendarainya. Keheningan di sekitar tidak lagi memekakkan telinga. Ini adalah ketenangan, seperti napas dalam setelah sekian lama tertahan. Aku turun dari mobil menggendong Budi yang memeluk leherku erat. Kami disambut oleh penacara Wijaya di depan pintu, memegang seikat kunci. Senyumnya formal namun bercampur rasa hormat. "Semuanya sudah beres, Nona Atmaja," ucapnya. "Semua kunci sudah diganti. Barang-barang pribadi Tuan Indra sudah dikirim ke alamat yang mereka berikan, sebuah apartemen kecil di Jakarta Timur." Aku menerima kunci-kunci itu. Dinginnya logam di telapak tanganku memberikan kehangatan aneh di dadaku. Inilah rasanya memegang kendali. Inilah rasanya mengambil kembali. Kami masuk ke dalam. Aroma parfum mahal Santi seakan sudah lenyap, digantikan aroma lemon dan pembersih. Rumah itu bersih, namun masih ada bekas masa lalu yang harus dihapus. Pandanganku tertuju pada ruang tamu. Di sana masih ada sofa abu-abu tempat aku memergoki mereka, tahta pengkhianatan mereka. Aku menurunkan Budi dan memintanya bermain di taman bersama pengasuh baru yang disiapkan ayah untuk kami. Saat hanya aku dan pengacara Wijaya yang tersisa di ruang tamu,
Ponsel pengacara itu menyala. Dia menunjukkan layar padaku. Indra memanggil. "Apakah Anda ingin berbicara dengannya, Nona?" tanyanya. Aku menatap telepon itu. Dulu setiap telepon dari Indra membuat dadaku berdebar, karena takut jika aku melakukan kesalahan. Sekarang aku tidak merasakan apapun, kecuali rasa kasihan dan kesal. Aku mengangguk dan memberi isyarat padanya untuk menyalakan pengeras suara. "Halo pengacara, apa hak kalian melakukan ini?" Suara Indra parau, penuh amarah dan ketakutan. "Itu rumahku. Kalian mengusir ibuku. Di mana Sari? Aku ingin bicara dengan istriku." Aku mendekat ke telepon, tapi aku tidak memegangnya. Aku tetap berdiri tegap. Punggungku lurus saat memandang sofa di depanku. "Kamu tidak punya istri di sini, Indra." Suaraku tenang, berlawanan dengan badai yang kurasakan malam aku pergi. Yang sedang kamu ajak bicara adalah pemilik rumah yang kamu tinggali gratis selama 10 tahun. Sisi lain terdiam. Sepertinya dia tidak menyangka akan kedinginan suaraku. "Sari, sayang, mari kita bicarakan ini." Tiba-tiba nadanya berubah, menjadi nada lembut yang dia gunakan saat meminta uang. "Aku hanya salah. Aku tahu kamu marah. Tapi pikirkan Budi. Kita ini keluarga." Senyum pahit terukir di bibirku. Aku memikirkan Budi malam saat kamu mengusirku, dalam keheningan kalian sementara hujan turun deras. Sekarang giliranku yang memintamu berpikir. Aku menatap pengacara Wijaya dan memberi isyarat untuk mengakhiri panggilan. "Tuan Indra," sela pengacara, "komunikasi lebih lanjut akan melalui kantor saya. Jangan mencoba mendekati klien saya." Pengacara mematikan sambungan. Keheningan kembali menyelimuti ruang tamu. Aku menghadap para pekerja yang menunggu perintah di luar. Aku menunjuk ke sofa tempat pengkhianatan mereka terjadi. "Buang itu," perintahku. "Bakar jika perlu. Aku tidak ingin melihat apapun yang pernah mereka sentuh." Saat para pekerja mengangkat sofa itu keluar, aku merasakan udara di dalam rumah menjadi lebih ringan. Aku keluar ke taman dan melihat Budi berlari mengejar kupu-kupu. Tawanya adalah musik di telingaku. Inilah kerajaanku sekarang. Tidak ada lagi raja yang memerintah, tidak ada mertua yang mengejek, dan tidak ada selingkuhan yang mencuri perhatian. Akulah ratu di tahtaku sendiri, dan aku akan memastikan kali ini dinding istanaku tidak akan pernah lagi diruntuhkan oleh siapapun. "Nak, ayah punya relasi. Ayah bisa memasukkanmu ke jajaran direksi perusahaan atau memberimu posisi di salah satu hotel kita. Kamu tidak perlu kelelahan di depan kompor." Kami duduk bersama ayah di ruang makan mansionnya. Peralatan perak berkilauan di bawah lampu kristal. Namun pikiranku melayang ke tempat lain, ke sebuah ruko kecil di Jakarta Selatan yang kulihat kemarin. Tempat yang tua, berdebu, namun penuh potensi. Aku meletakkan garpuku dan menatap langsung ke mata ayah. "Ayah, selama 10 tahun, dapur adalah penjara bagiku. Di sana aku bersembunyi setiap kali mereka menyakitiku dengan kata-kata. Di sana aku menangis sambil memotong bawang agar tidak terlihat. Tapi di sana juga aku merasa berguna. Aku ingin mengambilnya kembali. Aku ingin dapur menjadi kerajaanku, bukan sebagai budak, tapi sebagai ratu." Ayah menghela nafas, namun aku melihat senyum kecil kebanggaan di bibirnya. Dia mengangguk. "Jika itu maumu, Sari, ayah mendukungmu." Aku menggunakan uang yang kudapat dari menjual beberapa perhiasan yang berhasil kupulihkan dan sedikit bantuan dari ayah sebagai modal. Aku tidak menggunakan nama Atmaja. Aku ingin setiap rupiah yang kuhasilkan adalah buah keringatku sendiri. Aku menamakannya masakan ibu. Sederhana, tanpa pretensi. Minggu-minggu berikutnya penuh dengan kelelahan yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Berbeda rasa lelah menjadi istri martir dengan rasa lelah menjadi pengusaha. Sakit punggungku bukan karena membungkuk memunguti kekacauan Indra,
tapi karena mengangkat karung beras dan menata meja. Luka di jariku bukan karena kelalaian, tapi tanda dedikasiku. Bersamaku ada Mbok Nah. Dia adalah tangan kananku, pencicip rasa, dan pemberi semangat saat rasa takut menyerangku. "Ini enak, Nak," kata Mbok Nah sambil mencicipi gulai buatanku. Rasa enak itu bukan dari bumbu, tapi dari hatimu yang sudah utuh lagi. Hari pembukaan tiba. Tidak ada pembukaan mewah, tidak ada potong pita yang dihadiri pejabat. Kami hanya membuka pintu dan memasang tanda "buka". Aroma gulai nangka dan soto santan bercampur di udara, seolah undangan bagi orang yang lewat. Debar di dadaku seperti genderang yang dipukul cepat. Bagaimana jika tidak ada yang masuk? Bagaimana jika mereka tidak suka? Namun perlahan orang-orang masuk. Karyawan dari kantor sekitar, mahasiswa, supir taksi. Awalnya satu-satu, sampai ruangan kecil itu penuh. Dari dapur, aku mengintip lewat jendela kecil. Aku melihat seorang pria tua menghirup kuah soto. Dia memejamkan mata dan tersenyum. Sepertinya dia mengingat kenangan indah. Aku melihat sekelompok teman tertawa sambil berbagi ayam goreng. Pada saat itu, aku merasakan jenis kegembiraan yang tidak pernah kurasakan bersama Indra. Kegembiraan dari validasi. Kegembiraan mengetahui bahwa aku berharga. Bahwa karyaku membuat orang lain bahagia, dan aku tidak butuh pria untuk merasakan itu. "Ibu Sari," panggil salah satu pelayanku, Siti. "Ada yang ingin bicara dengan ibu. Pelanggan di meja nomor 5. Aku gugup. Mungkin ada komplain. Aku mengelap tangan di celemek dan keluar. Di meja 5, seorang wanita yang tampak lelah bekerja tersenyum padaku. "Ibu pemiliknya?" tanyanya. Aku mengangguk. Dia memegang tanganku. "Terima kasih, Bu. Sudah lama saya tidak pulang kampung. Masakan ibu rasanya seperti masakan ibu saya sendiri. Rasa lelah saya hilang." Air mata yang kucoba tahan menggenang di mataku. "Terima kasih kembali, Bu," jawabku dengan suara serak. Malam itu, saat kami menutup toko, aku menghitung pendapatan di laci. Tidak seberapa dibandingkan kekayaan keluarga Atmaja. Namun bagiku, ini adalah jumlah terbesar di dunia. Ini adalah uang kebebasanku. Saat aku mematikan lampu di depan restoran, aku melihat keluar ke jalanan yang gelap. Di kejauhan, di bawah tiang lampu, aku melihat sosok pria yang akrab. Mengenakan pakaian kumal, menunduk, tapi matanya tertuju langsung padaku. Penuh kecemburuan, penyesalan, dan keputusasaan yang menakutkan. Itu Indra. Saat dia menyadari aku melihatnya, dia cepat-cepat berbalik dan menghilang dalam kegelapan seperti bayangan yang takut akan cahaya kemenanganku. Namun kengerian yang ditinggalkan oleh tatapannya menetap. Sebuah pengingat bahwa perjuanganku belum sepenuhnya berakhir. Kesuksesan memiliki suaranya sendiri. Di dalam masakan ibu, suaranya adalah ritme peralatan makan yang beradu dengan piring, tawa bersama teman-teman di meja seberang, dan uap hangat nasi yang baru matang. Makan siang sangat sibuk. Setiap sendokan gula yang kuberikan disertai senyum, sebuah perbedaan besar dari masa-masa aku melayani Indra dengan ketakutan. Aku berada di konter, merapikan kwitansi, ketika tiba-tiba suasana di dalam restoran berubah. Suara riuh pelanggan perlahan mereda, digantikan oleh keheningan yang berat dan tidak nyaman. Aku merasakan bulu kuduk berdiri, sebuah peringatan dari instingku sebelum aku melihat penyebabnya. Perlahan aku mengangkat pandangan. Terhalang cahaya matahari di pintu masuk, berdiri seorang pria yang akrab namun sangat berbeda. Kemejanya yang dulu selalu rapi, kini kusut dan ada noda kopi, atau mungkin alkohol. Wajahnya tidak dicukur, dan matanya merah dengan kantung mata yang dalam. Itu Indra. Dia tidak tampak seperti eksekutif sombong yang mengusirku.
Dia tampak seperti hantu yang kembali menghantui bangkainya sendiri. Dia melangkah mendekat ke konter. Bau alkohol dan keringat lebih dulu sampai kepadaku. Bau menyengat yang merusak aroma masakanku. Dia mencoba tersenyum, tapi itu tampak seperti seringai anjing yang terluka. Sari, suaranya serak, seolah berasal dari waktu yang lama digunakan untuk berteriak atau menangis. Tempatmu bagus sekali. Aku sudah bilang kan, kamu memang hebat. Aku tetap berdiri. Tanganku memegang erat pinggiran konter untuk menahan getarannya. Bukan karena takut, tapi karena marah. Apa yang kamu lakukan di sini, Indra? Tanyaku. Suaraku rendah, tapi tajam. Cukup untuk dia dengar, tapi tidak untuk membuat keributan. Dia mendekat lagi, meletakkan tangannya yang kotor di atas kaca konter yang bersih. Sayang, aku rindu padamu. Aku rindu Budi. Bisa kita bicara? Sebentar saja, aku kan masih suamimu. Kata suami keluar dari mulutnya seperti sebuah penghinaan. Aku menatap tangannya. Tangan yang mengelus Santi. Tangan yang mendorongku keluar dari rumahku sendiri. Kamu tidak punya istri di sini, jawabku langsung ke matanya. Istrimu adalah wanita yang kamu pilih untuk dibawa ke rumahku. Di mana dia? Apa dia meninggalkanmu setelah uangmu habis? Dia seolah tersambar petir oleh perkataanku. Pura-pura lembutnya tiba-tiba lenyap. Wajahnya memerah karena marah dan muncul Indra yang asli. Indra yang terbiasa mendapatkan apa yang dia mau. Jangan sombong, Sari. Suaranya meninggi, menarik perhatian semua pelanggan. Uangku yang kamu pakai di sini. Kita bagi hasil pendapatanmu. Jika bukan karena aku, kamu tidak akan punya keberanian membangun ini. Tebal mukanya seolah tidak ada batasnya. Aku menarik napas dalam-dalam, menenangkan api yang berkobar di dadaku. Petugas keamanan muncul dari samping, memegang tongkatnya siap bertindak. Tapi aku mengangkat tanganku untuk menahannya. Aku bisa menangani ini. Aku keluar dari balik konter dan menghadapinya. Aku tidak mundur. Uangmu? Tanyaku dengan nada sarkasme. Setiap rupiah yang kugunakan di sini berasal dari perhiasan yang kubeli dengan tabunganku sendiri. Perhiasan yang tidak pernah kamu tahu karena kamu sibuk membeli kemewahan untuk selingkuhanmu. Kamu tidak punya modal di sini, Indra. Selain rasa sakit yang kamu berikan, yang kujadikan bahan bakar untuk sukses. Aku melihat sekeliling pada pelanggan yang menatapnya dengan jijik. Pergilah sebelum kamu benar-benar malu, perintahku. Dia hendak memegang lenganku, tapi dengan cepat petugas keamanan dan 2 staf laki-lakiku menghalangi. Indra terhenti, melihat pria-pria yang mengelilinginya. Dia tahu dia kalah. Dia mundur. Matanya penuh racun. Kita belum selesai, Sari. Kamu tidak bisa menjauhkanku dari anakku. Aku akan kembali, dan lain kali aku akan mengambil apa yang menjadi hakku. Dia memunggungi kami dan keluar pintu dengan kasar. Bahkan menabrak kusen pintu karena terburu-buru. Setelah dia benar-benar pergi, rasanya seolah seluruh restoran bisa bernapas kembali. Aku kembali ke dapur. Lututku tiba-tiba lemas. Aku berpegangan pada bak cuci piring. Aku tidak takut pada Indra. Aku takut pada sejauh mana dia bisa bertindak sekarang karena dia tidak punya apa-apa lagi untuk dipertaruhkan. Ancamannya tentang Budi seperti tangan dingin yang mencekik hatiku. Aku mengambil ponselku dan menghubungi pengacara Wijaya. Perang belum berakhir, hanya berubah bentuknya saja. Waktu makan siang di masakan ibu biasanya adalah waktu obrolan ceria dan suara sendok beradu piring, tanda makanan enak. Namun kedamaian itu tiba-tiba dihancurkan oleh suara pintu yang dibuka dengan keras. Udara seolah menjadi tajam dan penuh ketegangan. Semua mata tertuju pada pintu masuk. Di sana berdiri 2 wanita yang mencoba menyembunyikan kejatuhan mereka di balik riasan tebal dan pakaian yang tidak lagi sesuai zaman. Ibu Ratna mengenakan baju sutra tua yang terlihat kusam.
Dan Santi yang berpegangan pada lengan wanita tua itu seperti anak kecil ketakutan yang mencari sekutu. "Di mana wanita itu? Di mana si pencuri?" Suara Ibu Ratna melengking. Gemetar karena marah dan bergema di setiap sudut restoran kecil itu. Aku keluar dari dapur, mengelap tanganku di celemek. Jantungku berdebar bukan karena takut, tapi kesal. Aku tahu hari ini akan datang, tapi aku tidak menyangka mereka akan menjadikannya sebuah tontonan. "Ibu, dilarang berteriak di sini," tegur Siti, stafku, dengan sopan. Tapi dia hanya didorong kasar oleh Santi. "Jangan sentuh aku, rakyat jelata," teriak Santi sambil menatapku dengan mata melotot. "Sari, beraninya kamu hidup seperti ratu menggunakan uang indra." Aku berjalan mendekati mereka. Setiap langkahku berat dan penuh kendali. Aku melihat pelanggan yang sekarang mengarahkan ponsel mereka ke arah kami, siap merekam skandal itu. Inilah yang mereka mau, mempermalukanku. Baik, aku akan memberi mereka kepuasan melihatku tidak kehilangan kendali. "Jika kalian tidak ingin memesan apapun, kalian bisa pergi." Suaraku tenang, seperti air tenang sebelum badai. "Kalian mengganggu orang yang sedang makan." "Jangan perintah kami," teriak Ibu Ratna. Wajahnya memerah karena kebencian. "Kamu yang harus pergi dari sini. Kembalikan uang anakku. Kamu menggunakan uangnya untuk membangun warung ini, sementara kami kelaparan." Bisikan-bisikan berputar di antara pelanggan. Tuduhan itu berat, pencuri. Aku menatap Ratna, wanita yang dulu kuhormati dan kulayani, yang sekarang tampak seperti pengemis putus asa yang mengamuk. "Ibu Ratna!" Aku menyebut namanya dengan rasa kasihan. "Kita semua tahu siapa pencuri sebenarnya. Kalian mencuri kedamaianku, kepercayaanku, dan hampir mencuri masa depan cucu kalian. Uang yang kalian bicarakan, itu habis untuk kemewahan Santi dan perjudian indra." Mata Santi membelalak. "Bohong!" Santi hendak menyerangku untuk menjambak. Kukunya sudah siap melukai, tapi sebelum dia bisa mendekat, seorang pelanggan pria berbadan tegap berdiri dan menghalanginya. Beberapa pelanggan lain ikut berdiri, membentuk dinding antara aku dan pengacau itu. "Mbak, pergilah sebelum kami panggil polisi," kata seorang pelanggan pria. "Kami kenal Ibu Sari, jangan mengarang cerita di sini." Ratna dan Santi terhenti. Mereka melihat sekeliling dan melihat mata yang penuh penghakiman, bukan padaku, tapi pada mereka. Rencana mereka untuk mempermalukanku berbalik. Mereka yang terlihat jahat, mereka yang terlihat seperti penjahat dalam pertunjukan mereka sendiri. Karena malu dan tidak punya sekutu, Ratna mundur. Namun sebelum mereka benar-benar keluar, dia mengeluarkan kartu terakhir keputusasaan mereka. "Kita belum selesai, Sari." Suara Ratna bergetar bukan lagi karena marah, tapi takut akan masa depan. "Budi, dia cucuku. Ayahnya punya hak. Kita bertemu di pengadilan." Dia menarik Santi keluar pintu. Kepergian mereka tidak agung. Itu cepat dan penuh rasa malu. Seperti tikus yang lari menjauh dari cahaya. Aku tertinggal di tengah restoran. Lututku sedikit lemas. Saat adrenalin hilang, Siti mendekatiku dan memberiku air. Pelanggan mulai bertepuk tangan, tepukan dukungan dan kekaguman. Tapi aku tidak bisa tersenyum. Ancaman Ratna berulang kali bergema di pikiranku. Pengadilan, hak, budi. Aku menang dalam pertarungan ini di depan orang-orang. Tapi aku tahu, perang yang sesungguhnya bukan terjadi di restoran. Medan perang selanjutnya adalah hukum, dan hadiahnya adalah hati serta masa depan anakku. Aku tidak akan membiarkan mereka mengambil budi, meski aku harus menghabiskan setiap rupiah dari tenagaku. Suara pulpen yang menggores kertas bersih seperti musik kemenanganku. Aku berada di dalam ruang pribadi di sebuah hotel terkenal, menghadapi beberapa investor yang tertarik mengembangkan masakan ibu sebagai sebuah waralaba. Dulu tanda tanganku tidak berharga, butuh izin indra untuk setiap cek. Sekarang setiap tanda tanganku bernilai miliaran. "Selamat Nona Atmaja,"
sapa seorang pengusaha tua sambil menjabat tanganku. Kisah hidupmu dan rasa masakanmu, itu adalah merek yang kuat. Banyak wanita terinspirasi olehmu. Aku keluar dari hotel itu bukan hanya sebagai seorang ibu atau koki, tapi sebagai seorang CEO. Udara terasa lebih ringan dan sinar matahari tidak lagi membakar, tapi seolah memelukku dengan hangat. Aku naik ke mobil baruku, sesuatu yang kubeli dari pendapatanku sendiri, bukan dari warisan ayah atau sedekah suami. Aku melewati lokasi konstruksi cabang kedua kami. Suara palu dan gergaji tidak mengganggu pendengaranku. Itu seperti ritme kemajuan. Aku melihat nama masakan ibu perlahan dipasang di atas. Inilah kekaisaran yang akan kuwariskan pada Budi. Tidak ada yang akan bisa mengatakan padanya suatu hari nanti bahwa dia tidak berharga hanya karena tidak punya uang. Namun, setiap cahaya memiliki bayangan. Saat aku tiba di kantorku di cabang utama, aku mendapati pengacara Wijaya menunggu. Wajahnya serius. Matanya membawa berita yang tidak baik. Dia meletakkan amplop coklat di mejaku. Berat amplop itu seakan menarik semua kegembiraanku ke bawah. "Somasi sudah datang, Sari," ucapnya dengan suara rendah. Indra mengajukan tuntutan. Dia menuntut hak asuh penuh. Aku merasakan duniaku berhenti sejenak. Aku membuka amplop dengan tangan gemetar. Aku membaca tuduhan itu. Ibu yang tidak layak. Orang tua yang absen karena obsesi bisnis. Penghilangan kasih sayang. Setiap baris adalah kebohongan yang dibungkus istilah hukum. Mereka menggunakan kesuksesanku untuk melawanku. Mereka mengatakan karena aku sibuk mengembangkan bisnis untuk masa depan Budi, aku mengabaikan anakku. Beraninya, mereka menggunakan kebangkitanku dari lumpur yang mereka tinggalkan sebagai alasan untuk mengambil anakku. Pengacara mereka mengatakan bahwa Indra sekarang sudah punya kapasitas, jelas pengacara Wijaya. Dia mendapat pekerjaan di perusahaan temannya, dan mereka mengatakan bahwa lingkunganmu menjadi ibu tunggal dengan bisnis tidak stabil bagi anak. Aku mengepalkan tangan sampai kukuku menancap di telapak tangan. Racun Indra benar-benar tidak ada batasnya. Dia ingin menyakitiku dengan cara yang tidak bisa disembuhkan oleh uang atau kesuksesan. "Kita lawan, pengacara." Suaraku keras, tapi di dalam ada ketakutan seorang ibu. Bahkan jika aku harus menghabiskan semua yang kuhasilkan, bahkan jika aku harus menjual semua cabang ini, mereka tidak akan mendapatkan Budi. Malam itu, saat pulang, aku mendapati Budi tidur di sofa, memeluk sebuah buku gambar. Perlahan aku mengambilnya. Gambar itu adalah potret kami berdua. Aku yang memakai mahkota dan celemek, dan dia yang memegang sendok besar. Di bawahnya tertulis dengan tulisan tangan anak-anak, Super Mama dan Super Budi. Air mata yang sejak tadi kutahan di depan pengacara Wijaya akhirnya tumpah. Air mata itu jatuh di kertas, menciptakan noda kecil di gambar. Aku memeluk anakku erat, menghirup aroma rambutnya yang berbau matahari dan keringat. Kerajaanku meluas ya, tapi tahta tidak ada artinya jika aku kehilangan pangeranku. Aku menatap amplop coklat di meja. Ini kartu terakhir Indra, ujian terakhir. Dan aku akan memastikan dalam pertempuran ini, aku tidak hanya sekedar melawan. Aku akan menghancurkannya sampai tidak ada lagi keberanian tersisa untuk menyebut nama anakku. Bagian dalam pengadilan memiliki kedinginan aneh yang menembus sampai tulang. Lebih dingin dari hujan malam aku pergi. Ini aroma kertas lama, kayu yang dipernis, dan keputusasaan sunyi dari keluarga yang hancur. Aku duduk di sisi tergugat, punggung tegak. Tanganku terkepal erat di atas pangkuanku untuk menahan getarannya. Di sisi lain, ada Indra. Penampilannya sangat berbeda dibandingkan terakhir kali kami bertemu di restoran. Dia mengenakan batik sutra tua yang sedikit longgar baginya. Rambutnya tersisir rapi,
dan wajahnya memiliki jejak kesedihan yang sepertinya sudah dilatih di depan cermin. Di sampingnya, Ibu Ratna juga duduk, mengelap air mata palsu dengan sapu tangan, berakting seperti nenek teraniaya yang merindukan cucunya. Persidangan dimulai. Suara palu hakim memecah keheningan. Tanda pertunjukan dimulai. Pengacara Indra berdiri, seorang pria dengan tatapan tajam dan suara penuh racun. Yang mulia, mulainya, berjalan di depan hakim. Klien saya, Tuan Indra, adalah seorang korban. Korban dari seorang istri yang lebih memilih uang dan ambisi daripada keluarga. Dokumen menunjukkan bahwa Nona Sari menghabiskan 16 jam bekerja setiap hari. 16 jam. Siapa yang merawat anak? Pengasuh? Pembantu? Anak itu tumbuh tanpa ibu, sementara ibunya sibuk memperkaya diri. Hakim menatapku dan pada saat itu aku merasakan beratnya penghakiman. Aku ingin berteriak, aku ingin membalas bahwa alasan aku bekerja keras adalah agar Budi tidak merasakan lapar seperti yang kami rasakan di rumah Mbokna. Tapi aku tetap diam karena aku tahu ledakan emosi apapun akan mereka gunakan untuk melawanku. Tidak stabil, emosional. Itulah yang ingin mereka tunjukkan. Indra naik ke kursi saksi. Jika ada penghargaan untuk akting terbaik seorang pembohong, dialah pemenangnya. Suaranya serak saat bercerita. Saya sangat mencintai anak saya, katanya sambil menatap hakim dengan air mata mulai menggenang. Saya salah dulu. Saya mengakuinya, tapi saya menyesal. Saya hanya ingin memberi rumah yang layak untuk Budi. Rumah di mana orang tuanya ada di sana, bukan di rapat atau perjalanan bisnis. Aku menggigit bibirku sampai merasakan darah. Tebal muka sekali. Orang yang bahkan tidak tahu ukuran sepatu Budi. Orang yang marah saat Budi menangis karena merasa terganggu saat main game video, sekarang berpura-pura menjadi ayah teladan. Hakim mengumumkan istirahat sementara. Saat aku berjalan di koridor menuju toilet untuk menenangkan diri, aku merasakan kehadiran seseorang di belakangku. Aku hebat kan? Aku berbalik. Indra bersandar di dinding. Tidak ada lagi kesedihan di wajahnya. Digantikan oleh serinya kesombongan dan keserakahan yang sudah kukenal. Apa yang sebenarnya kamu mau, Indra? Tanyaku. Sudah sangat lelah dengan permainannya. Kita berdua tahu kamu tidak bisa merawat Budi. Kamu bahkan tidak tahu kalau dia alergi udang. Dia tertawa pelan, suara seperti gesekan daun kering. Dia mendekatiku dan berbisik. Bau napasnya adalah bau permen mint yang mencoba menutupi bau rokok. Kamu memang pintar, Sari. Sangat mengenalku, bisiknya. Kamu benar. Aku tidak mau ganti popok atau antar jemput sekolah. Itu merepotkan. Dia menatapku langsung di mata dan mengeluarkan kartu terakhirnya. Sederhana saja. Aku ingin penyelesaian tunai. 50 miliar rupiah. Berikan aku modal untuk memulai lagi, dan aku akan tanda tangani surat hak asuh penuh. Sekarang juga aku akan mundur. Aku akan hilang dari hidupmu dan Budi selamanya. Aku seolah ditampar es. Darahku mendidih karena rasa jijik yang luar biasa. Inilah ayah dari anakku yang menjadikan darah dagingnya sendiri sebagai barang dagangan. Dia tidak di sini untuk hak asuh. Dia di sini untuk uang tebusan. Dia menyandera kedamaian Budi demi uang. Kamu menjual anakmu sendiri. Suaraku gemetar karena marah. Aku tidak menjualnya, jawabnya tanpa berkedip. Aku hanya menagih bayaran untuk kepergianku dari hidup kalian. Pikirkan, Sari, 50 miliar untuk ketenangan pikiran. Atau kamu ingin aku menyeret ini bertahun-tahun? Kamu ingin Budi tumbuh dengan bolak-balik ke pengadilan dan melihat pertengkaran kita di TV. Dia mundur saat mendengar langkah kaki orang mendekat. Dia merapikan batiknya dan kembali memakai masker ayah baik. Pikirkan itu, Bu, katanya keras agar didengar orang lain. Demi kepentingan anak. Aku ditinggalkan berdiri di koridor. Perutku mual. Aku menatap pintu pengadilan. Di dalam ada hukum, tapi di luar ada iblis. Kartu terakhir, Indra bukan bukti,
tapi ketiadaan jiwanya. Dan pada saat itu, aku tahu pertempuran ini tidak bisa lagi dilakukan dengan pembicaraan baik-baik. Ini harus diakhiri, dan aku harus menggunakan kartu as yang diberikan ayah. Kami kembali ke dalam ruang sidang. Udara terasa lebih berat sekarang, penuh dengan badai yang mengancam. Indra duduk di sisi lain. Matanya terpaku padaku. Dia mengangkat alisnya. Sebuah isyarat menanyakan apakah aku menerima tawaran 50 miliarnya. Wajahnya sombong. Yakin bahwa dia memegang leherku. Aku melihat pengacara Wijaya dan mengangguk pelan. Inilah saatnya. Bukan uang yang akan kuberikan pada Indra, tapi akhir dari ilusinya. Pengacara Wijaya berdiri, membawa sebuah kartu memori kecil dan tumpukan dokumen tebal. Yang mulia, suaranya bergema di seluruh ruangan, stabil dan penuh otoritas. Sebelum Anda memberikan keputusan, ada bukti baru yang ingin kami sampaikan. Bukti yang akan membuktikan bahwa petisi ayah untuk hak asuh bukan berasal dari cinta, melainkan motif kriminal. Hakim mengernyitkan dahi. Bukti macam apa ini, pengacara? Rekaman video dan dokumen hutang, Yang Mulia. Indra pucat, duduknya menjadi tidak tenang. Pengacaranya mencoba keberatan, namun hakim mengizinkan video diputar di layar besar di dalam ruang sidang. Layar menyala. Itu adalah rekaman dari kamera pengawas sebuah kasino terkenal. Ada stempel waktu yang menunjukkan hanya 2 malam yang lalu. Wajah Indra terlihat jelas. Rambut berantakan, berkeringat, dan marah besar berteriak pada seorang pria yang tampak seperti penagih dari sindikat. Meskipun tidak ada suara di video itu, dokumen selanjutnya yang ditunjukkan pengacara Wijaya menjelaskan semuanya. Ini adalah salinan surat perjanjian hutang yang ditandatangani Tuan Indra kepada seorang rentenir, jelas pengacara. Di sini dinyatakan bahwa pembayaran untuk hutang judinya sebesar 30 miliar rupiah akan diambil dari hasil penyelesaian yang akan didapatkan dari istrinya. Suara terkejut terdengar dari orang-orang di dalam pengadilan. Ibu Ratna memegang dadanya seolah akan pingsan karena malu. Tapi tidak berhenti di situ. Dan untuk bukti terakhir, lanjut pengacara Wijaya. Rekaman audio percakapan di koridor baru saja. Di bawah Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, ini dapat diterima karena ini adalah bagian dari ancaman pemerasan. Suara Indra membahana di pengeras suara. Keras, jelas, tidak bisa disangkal. Aku tidak menjualnya. Aku hanya menagih bayaran untuk kepergianku dari hidup kalian. 50 miliar untuk ketenangan pikiran. Aku tidak mau ganti popok atau antar jemput sekolah. Itu merepotkan. Setiap kata seolah menjadi paku yang tertancap di peti mati Indra. Seluruh ruang sidang terdiam karena jijik. Hakim, seorang wanita yang juga memiliki anak, menatap Indra dengan kebencian yang tidak bisa lagi dia sembunyikan sebagai pejabat hukum. Itu palsu, itu jebakan, teriak Indra. Berdiri dan mengamuk. Mereka mengeditnya. Mereka menjatuhkanku. Masker ayah teladannya benar-benar hancur. Yang muncul adalah monster yang sesungguhnya. Pria putus asa, mata duitan, dan tidak peduli pada darah dagingnya sendiri. Tenang di ruang sidang, perintah hakim. Suaranya tajam. Hakim meminta petugas keamanan mendekati Indra. Kemudian dia mengalihkan pandangannya padaku. Dan untuk pertama kalinya, aku melihat simpati dan rasa hormat di matanya. Tuan Indra, kata hakim, setiap kata terasa berat. Pengadilan telah yakin bukan hanya pada ketidakmampuan Anda, tapi pada bahaya yang Anda bawa pada anak. Menggunakan seorang anak sebagai alat pembayaran hutang adalah hal yang menjijikkan. Hakim mengangkat palunya dan menjatuhkannya. Sebuah suara yang mengakhiri semua ketakutanku. Petisi hak asuh ditolak. Pengadilan menetapkan hak asuh tunggal dan absolut kepada Nona Sari Atmaja. Selain itu, saya mengeluarkan perintah perlindungan permanen. Anda tidak boleh mendekati ibu dan anak ini dalam jarak 500 meter. Indra jatuh ke kursinya seolah kehilangan tulang. Ratna sudah menangis sungguhan, menutupi wajah karena malu. Tapi pengacara Wijaya belum selesai.
Yang mulia, karena percobaan pemerasan yang terdengar di rekaman, klien saya akan mengajukan kasus pidana terpisah terhadap Tuan Indra setelah ini. Indra menatapku. Matanya penuh ketakutan. Dia tahu ini adalah akhir. Tidak ada rumah, tidak ada uang, tidak ada keluarga. Dan sekarang, kebebasannya juga sudah terhitung. Aku berdiri dan merapikan pakaianku. Aku menatapnya untuk terakhir kalinya. Aku tidak merasakan kasihan, tidak juga marah. Yang kurasakan hanya kedamaian yang mendalam. Permainan selesai, Indra, bisikku pada udara. Dan kamu kalah. Aku memunggunginya dan berjalan keluar ruang sidang. Pintu terbuka dan cahaya matahari di luar menyambutku. Terang, hangat, dan penuh janji. Di luar mobil sudah menunggu, tempat Budi berada. Kami bebas. Benar-benar bebas. Sinar matahari menembus tirai putih tipis. Menggambar garis-garis emas di lantai kayu jati. Tidak ada suara hujan. Tidak ada guntur. Dan yang terpenting, tidak ada berat di dadaku. Aku bangun bukan karena jam weker atau teriakan suami yang menuntut, tapi karena belahan pagi di pipiku. Aku bangun dan langsung menuju dapur. Kali ini, dapur bukan penjara. Ini luas, terang, dan penuh dengan perawatan yang kupilih sendiri. Aku mulai memasak sarapan. Aroma bawang putih yang ditumis untuk nasi goreng bercampur dengan aroma kopi tubruk dan ikan asin goreng. Ini adalah aroma rumah. Ini adalah aroma kebebasan. Sambil membalik telur di wajan, aku merasakan lengan kecil memeluk pinggangku. Aku menoleh ke bawah dan melihat Budi. Rambutnya masih berantakan dan masih ada kotoran mata. Tapi senyumnya seterang matahari di luar. "Selamat pagi, Mama. Wangi sekali," sapa Kaku. Aku berbalik dan menggendongnya. Menghujani pipinya dengan ciuman sampai dia tertawa terbahak-bahak. Suara tawanya adalah musik terindah yang mengisi rumah baru kami. Tidak ada lagi ketakutan di matanya. Tidak ada lagi kekhawatiran apakah aku dan ayahnya sedang bertengkar. Yang kulihat hanyalah kegembiraan murni dari seorang anak yang merasa aman. "Selamat pagi, sayang. Nasi goreng favoritmu sudah matang," jawabku. Kami duduk di meja makan. Hanya kami berdua, tapi rasanya keluarga ini sangat utuh. Aku tidak merasakan kekurangan sosok ayah. Cinta yang mengisi ruangan ini sudah cukup. Lebih dari cukup untuk mengenyangkan hati kami. Sebelum kami selesai makan, bel pintu berbunyi. Saat kubuka, ayah berdiri di luar, membawa keranjang buah segar. Penampilannya berbeda sekarang. Bukan lagi Raden Surya yang tegas dan ditakuti dulu, tapi seorang kakek yang tidak sabar melihat cucunya. "Ayah, silakan masuk," ajakku. Budi berlari untuk bersalaman. Ayah memerhatikanku saat aku membuatkan kopi untuknya. Ada binar berbeda di matanya. Rasa hormat. "Ayah bangga padamu, Nak," tiba-tiba dia berkata sambil menerima cangkir. "Dulu ayah pikir ayah hanya akan membantumu bangkit dengan uang ayah. Tapi kamu sendiri yang membangun kembali dirimu. Kesuksesan masakan ibu, keberanianmu di pengadilan, itu bukan dari ayah. Itu darimu." Aku tersenyum dan memegang tangannya. "Terima kasih, ayah. Sari harus jatuh dulu untuk belajar berdiri sendiri." Sore itu, aku mampir ke cabang utama masakan ibu. Restoran penuh. Staf sibuk tapi tersenyum. Aku melihat Mbok Nah di satu sudut, berbicara dengan beberapa pelanggan tetap, bercerita dengan bangga tentangku. Aku duduk di kantorku dan memandang keluar jendela. Dari sini, aku bisa melihat langit yang biru jernih tanpa awan. Aku mendengar kabar dari pengacara Wijaya bahwa Indra saat ini di penjara sambil menunggu persidangan kasus pemerasan dan penipuan. Ibu Ratna kembali ke kampung halaman, bersembunyi karena malu. Santi menghilang seperti busa setelah Indra kehabisan uang.
Dulu memikirkan nasib mereka akan memberiku rasa sakit atau marah. Sekarang mereka hanyalah karakter dalam film lama yang sudah selesai ku tonton. Mereka tidak punya tempat lagi di pikiranku. Aku mengambil foto aku dan Budi yang ada di meja kantorku. Inilah akhir bahagiaku. Bukan pernikahan, bukan pangeran, dan bukan istana. Akhir bahagiaku adalah kedamaian saat tidur di malam hari, kehormatan dalam bekerja, dan cinta yang kuberikan serta kuterima dengan utuh. Aku Sari Atmaja. Dulu aku korban, dulu aku martir. Sekarang aku adalah seorang ibu, seorang pengusaha, dan seorang wanita yang utuh. Dan di setiap pagi yang datang, aku tahu akulah yang memegang pena untuk menulis kisahnya sendiri. 5 tahun telah berlalu. Waktu telah menjadi teman yang baik. Perlahan menghapus bekas luka kemarin dan menggantinya dengan kenangan baru tentang kesuksesan. Masakan ibu bukan lagi sekedar rumah makan kecil di Jakarta Selatan. Ini sudah menjadi nama besar dengan cabang di seluruh negeri, dan sebentar lagi akan membuka cabang internasional pertama kami di Singapura. Aku berada di dalam kantorku, sebuah ruangan luas dengan pemandangan Teluk Jakarta. Matahari terbenam melukis warna oranye dan ungu di langit. Pemandangan yang dulu hanya kutonton di televisi sambil mencuci baju Indra. Sekarang aku memiliki waktu untuk menikmatinya. Sekretarisku mengetuk dan masuk membawa sebuah amplop tipis dan lusuh. Tidak ada alamat pengirim, tapi aku sangat mengenali tulisan tangannya. Dulu tulisan itu tegas, penuh kesombongan. Sekarang setiap huruf bergetar, seolah ditulis oleh tangan yang lelah dan lemah. Ibu, ini dititipkan di pos satpam, kata sekretaris. Katanya dari daerah. Aku menerima surat itu setelah sekretaris keluar. Aku tetap menatap amplop itu. Beberapa menit berlalu sebelum aku memutuskan untuk membukanya. Tidak ada debar, tidak ada takut. Hanya rasa ingin tahu yang tersisa. Aku membuka kertas itu. Ini adalah halaman dari buku catatan murah yang pinggirannya sudah menguning. Sari, aku menontonmu di berita tadi malam. Kamu cantik sekali. Kamu terlihat bahagia. Binar matamu berbeda sekarang daripada saat bersamaku dulu. Aku sadar, akulah awan yang menutupi mataharimu dulu. Aku sekarang di kampung, menumpang di kerabat jauh. Ibu sudah tidak ada. Beliau meninggal tahun lalu karena penyakit jantung. Aku tidak punya uang untuk pemakaman dulu. Untung ada bantuan dari desa. Santi, kudengar sudah punya suami di luar negeri dan tidak pernah menoleh ke belakang. Setiap hari aku menyesal. Setiap hari aku berpikir, bagaimana aku menyia-nyiakan seorang ratu demi sebuah batu. Aku tidak meminta maaf agar kamu memaafkanku, karena aku tahu aku tidak layak untuk itu. Aku hanya menulis untuk mengatakan bahwa kamu benar. Kamu pemenangnya. Dan aku senang hidup budi baik di sampingmu. Jangan balas aku. Aku hanya ingin berpamitan. Indra. Aku meletakkan surat itu di meja. Aku menunggu air mata jatuh. Aku menunggu marah. Aku menunggu rasa kasihan. Tapi tidak ada. Yang kurasakan hanyalah kedamaian yang luas dan sunyi. Aku merasa seperti membaca cerita tentang orang yang tidak benar-benar kukenal. Indra yang kucintai dulu sudah lama mati di ingatanku. Pada malam dia memunggungi kami, Indra yang menulis ini hanyalah seorang asing yang menjadi bagian dari sejarahku, tapi bukan lagi masa kiniku. Aku tidak membuang surat itu. Aku juga tidak menyimpannya di kotak khusus. Aku hanya memasukkannya ke laci bersama kwitansi dan dokumen lama lainnya. Tidak ada lagi beratnya. Tidak ada lagi kekuasaannya. Pintu terbuka dan masuklah seorang anak laki-laki berusia 10 tahun. Dia sudah tinggi, tampan, dan yang terpenting, penuh percaya diri. Itu Budi, pangeran kecilku yang sekarang tumbuh menjadi pemuda yang baik. Tidak ada lagi bekas ketakutan di wajahnya.
digantikan oleh keceriaan seorang anak yang tumbuh dalam cinta dan keamanan. "Mama, sudah siap?" tanyanya. Suaranya ceria. "Kakek sudah menunggu kita di bawah. Katanya mau traktir es krim sebelum kita pulang." Aku tersenyum. Senyum yang mencapai mataku. Aku melihat laci tempat kusimpan surat Indra. Perlahan, kudorong laci itu sampai tertutup. Suara kayu yang beradu seolah menjadi titik final dalam kalimat yang panjang dan rumit. Tidak ada lagi amarah, tidak ada lagi pertanyaan, dan tidak ada lagi andai-andai. Yang tersisa hanyalah kepastian hari ini. "Iya sayang, Mama sudah siap," jawabku dengan ketegangan. Aku berdiri dan mengambil tasku. Aku mendekati Budi dan merangkulnya. Kami berjalan bersama keluar kantor. Meninggalkan kesunyian ruangan untuk kebisingan dan kegembiraan dunia di luar. Saat berjalan di koridor, aku sempat berhenti sebentar di depan cermin besar. Dulu yang kulihat hanyalah wanita hancur, menangis di bawah hujan, memohon untuk dicintai meski harga dirinya sudah diinjak. Sekarang yang kulihat adalah wanita yang berdiri di atas kakinya sendiri, mengenakan mahkota tak terlihat dari segala yang telah dilaluinya, dan memegang tangan hartanya yang paling berharga. Aku membuktikan bahwa tidak benar akhir bahagia hanya ditemukan di samping seorang pria. Terkadang, akhir bahagia yang sesungguhnya adalah melepaskan tangan yang menarikmu ke bawah agar kamu bisa menggunakan tanganmu sendiri untuk membangun istanamu. Pemulihan bukan sebuah balapan, dan mencintai diri sendiri adalah kisah cinta terindah yang bisa ditulis oleh siapapun. Kami sudah keluar gedung, disambut oleh udara malam yang segar dan lampu kota yang seolah menjadi bintang yang bersinar untuk kami. Di kejauhan, aku melihat ayah melambai di samping mobil, tersenyum. Budi menggenggam tanganku lebih erat, pengingat hangat bahwa aku tidak sendirian. "Mama, Mama bahagia?" Tiba-tiba dia bertanya. Sepertinya dia merasakan kedalaman pikiranku. Aku menatapnya, mengelus rambutnya, dan kemudian aku melihat ke langit luas yang penuh bintang. Badai sudah lama berlalu. "Sangat sayang," bisikku. Hatiku meluap dengan syukur dan kedamaian. Sangat bahagia. Dan akhirnya, kami melanjutkan perjalanan bukan menjauh dari masa lalu, tapi menuju kemungkinan tak terbatas dari masa depan kami.